Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saya akan ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema belajar dari anak balita. Namun sebelumnya, saudara-saudara, kita akan mendengar kesaksian terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Sylvie. Kami persilahkan untuk maju ke depan, mic-nya bisa bantu. Shalom saudara. Shalom. Sebenarnya saya grogi ya saudara. Terima kasih buat waktu yang diberikan untuk saya. Pagi ini saya akan menyaksikan cinta kasih Bapak Yahweh dalam kehidupan kami. Kalau saya berdiri di tempat ini pagi hari ini itu karena pertolongan Bapak Yahweh. Dulu kalau pas ada jemaat yang berdiri di depan memberi kesaksian, saya duduk di belakang, dalam hati saya bilang, habis kamu saya yang berdiri di situ menyaksikan cinta kasih Bapak Yahweh. Dan puji Bapak Yahweh, hari ini Bapak Yahweh mengizinkan saya berdiri di tempat ini. Itu semua karena pertolongannya Bapak Yahweh. Berbicara mengenai hukum Loa 55 kali 5, secara logika tidak gampang ya saudara. Mungkin ada banyak yang sudah praktek gagal akhirnya lelah. Sudahlah, tidak bisa tidur malam-malam gitu kan. Nah waktu itu saya pernah mencoba untuk nulis 55 kali 5, hari pertama, kedua, ketiga ngantuk saudara. Ulangi lagi dari awal. 1, 2, 3, ujian datang. Saya marah. Padahal kalau 55 kali 5 itu kan tidak boleh marah ya. Ajarannya kita harus jaga emosi, jaga hati gitu kan. Akhirnya gagal lagi saudara. Kemudian beberapa waktu kemudian saya cerita sama suami, ini gimana nih kita mau 55 kali 5 nih, ya udah bareng-bareng aja. Akhirnya kita sama-sama bareng-bareng. Kalau bareng-bareng itu lebih penak saudara, ada temennya melek semua kan. Nah saya nulis, suami nulis, Evan juga nulis. Kita nulisnya bareng-bareng, terserah mau nulis apa, yang penting kita nulis bareng-bareng gitu kan, nulis. Setelah nulis, ya sudah, akhirnya 5 hari berjalan sukses ya. Kemudian setelah itu Papi mengajarkan untuk kita mendukung dengan apa itu namanya, hari-hari berikutnya kita harus mengimani, kemudian vibrasinya juga harus yang baik, yang positif. Nah tinggal kita mempraktekkan itu hari demi hari. Kayaknya sudah lupa ya dengan yang ditulis gitu kan. Kita tiap malam tapi kita mengucap syukur. Nah kalau malam kita sering berdoanya bersama-sama. Saya ingat satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika 2 orang sepakat meminta sesuatu, itu Bapak akan mengabulkan. Jadi kita lebih senang berdoanya bareng-bareng gitu kan. Jadi saya yang mimpin, nanti yang lain ikuti gitu. Saya sering bilang, ikuti Mami berdoa, nanti saya bilang mereka mengikuti. Kemudian setiap kita berdoa malam itu, setelah berdoa macam-macam, di endingnya kita pasti berdoa, kita bicara ngomongnya, terima kasih Bapak Yahweh buat rumah, mobil, uang yang banyak, kesehatan yang sempurna, umur panjang. Jadi kita sering ngomong begitu setiap malam. Nah, bersyukur pada tahun 2021 Bapak Yahweh ngasih mobil. Dan kita berdoanya, Bapak Yahweh kita pengen punya mobil, tapi kita tidak mau urusan sama KPR, bank, apa namanya, sejenisnya gitulah. Dan puji Bapak Yahweh kasih tanpa kita urusan dengan segala perkreditan dalam bentuk apapun. Kita sudah dapat hari itu. Kemudian untuk visi yang kedua, kita pengen punya rumah. Nah tahun-tahun dulu kalau pas Papi mengundang siapa yang berulang tahun bulan ini maju ke depan, saya di depan itu mikir, wah saya minta kado apa ya dari Bapak Yahweh. Kenapa enggak kepikir minta rumah gitu loh. Secara manusia itu kayaknya bener yang Papi ngomong, kadang logika berkata begini, kamu gajinya berapa? Kalau untuk angsuran itu cukup enggak gitu kan. Jadi saya enggak pernah berpikir untuk minta rumah. Untuk KPR pun saya malas ya. Punya utang sampai puluhan tahun tuh saya dari dulu saya anti gitu kan.
Nah, dengan saya waktu mulai nih, ada yang teman bilang, "Lah kalau enggak KPR ya gimana? Enggak apa-apa lah kalau KPR. Oh, apa namanya, daripada ngontrak gitu kan, uangnya bisa buat ngangsur, rumahnya punya kita gitu kan." Satu, dua, saya minta pendapat dari teman-teman, akhirnya oh, ya sudahlah coba kita ajuin KPR gitu kan. Padahal saya paling malas, dalam hati saya moh sebenarnya. Cobalah KPR. Setelah ngurus KPR, deal, kita harus sediain DP 100 sekian gitu kan. Terus saya ketawa, ini uang dari mana 100 juta? Gaji cuman berapa ya, Magelang tahu kan ya UMR-nya berapa. Terus saya cuman ya sudah, setelah setengah jengkel saya bilang gini, kalau kita sampai punya rumah cash itu Bapak Yahweh yang bayar lah gitu kan. Sudah enggak usah ngurusin KPR, biarin aja. Ya sudah, kita enggak ngasih kabar ke sananya atau sudah di skip. Kemudian sebelum itu sih kita sering berkunjung ke kantor-kantor pemasaran ya, ke Pertoyudan pernah, ke Tempuran pernah, hampir semua perumahan yang ada itu kita datangi. Sampai suami saya bilang, "Kamu bawa uang berapa kok tanya-tanya?" Loh, saya enggak bawa uang, saudara. Apa namanya, kalau cowok biasanya gengsi ya, kalau saya memang kadang ngisin-ngisin gitu, saudara. Jadi saya datang itu pede banget, ini DP-nya berapa, terus saya harus nyiapin uang berapa sampai serah kunci, ini ukuran berapa saya lihat, tanahnya, saya kemana-mana gitu kan. Sampai di FB saya sering komen, ada yang nyauri gini, halah main takon-takon ora tuku, kadang bilang gitu ya. Karena di FB saya juga sering tanya-tanya kalau ada rumah dijual, tanah dijual gitu. Cuman ya biarin orang tanya kan enggak salah gitu kan. Nah, kemudian setelah saya bilang begitu sama suami saya, sudah kita berdoa aja. Setiap malam kita berdoa, terima kasih Bapak Yahweh buat rumah yang sudah Engkau beri buat kita. Nah, saya ada satu, dari sekian banyak perumahan yang saya datangi, ada satu yang saya taksir, saudara. Nah, setiap kita berdoa, yang saya pikirkan adalah rumah itu, jalan ke perumahan itu, gitu. Setiap kita mau berangkat bepergian, kita berdoa nih, Bapak Yahweh sertai dan tibakan di rumah dengan selamat nanti. Yang saya bayangkan perjalanan ke rumah itu, gitu kan. Nah, kemudian akhirnya saya tanya, ajak suami saya ke rumah itu yuk. Ah, mau ngapain? Lagian kenal sama yang punya perumahan kan malu. Udah enggak apa-apa. Saya diajari sama Cik Jun, kalau pengen sesuatu diinjak tanahnya. Benar kan ya? Ayo diinjak. Suami, wah mau kamu aja gitu. Ya sudah, saya injak-injak tanahnya gitu kan. Oh, tanah ini milikku gitu kan. Lihat berapa bulan laku itu tanah, saudara. Waduh, laku ya. Sudah Bapak Yahweh, saya mau yang sebelahnya nomor 10 gitu kan. Saya injak-injak lagi, saudara. Lihat berapa hari laku juga, saudara. Haleluya. Ini kayaknya kita salah pilih nomor ini kayaknya. Akhirnya ya sudah Bapak Yahweh mau kasih nomor berapa, it's okay lah, enggak apa-apa. Akhirnya pernah kepikiran, sudahlah rumah subsidi aja, murah gitu kan, maksudnya angsuran juga terjangkau. Tapi saya mikir, wah Bapak Yahweh itu kan kaya, masa anak Bapak Yahweh dikasih rumah subsidi? Ah enggak, Bapak Yahweh aku enggak mau rumah subsidi gitu kan. Saya bukan mengecilkan orang yang ambil rumah subsidi ya, maksudnya itu pemikiran saya sendiri gitu kan. Terus akhirnya sebenarnya saya bilang gitu karena saya enggak berani naik motor sampai jauh-jauh ya, rumah subsidi itu pasti di pinggir-pinggir kan gitu. Akhirnya udah saya mantap di situ aja lah Bapak Yahweh, saya milih itu. Dan uang juga belum ada. Akhirnya kita berdoa aja, Bapak Yahweh kasih yang nomor 11. Ternyata dari firman Papi yang beberapa waktu yang lalu tentang angka ya, waktu itu pernah ada angka 1 artinya apa, 2 artinya apa. Ternyata Bapak Yahweh kasih yang nomor 11, angka 1 ke istilahnya esaan Tuhan gitu kan. Jadi Bapak Yahweh kasih yang nomor 11. Puji Bapak Yahweh, beri kemuliaan buat Bapak Yahweh. Saya dapat rumahnya dan kemarin sudah serah terima kunci, dan itu semua karena Bapak Yahweh baik dalam kehidupan saya, dan saya bebas urusan dengan bank. Jadi saya bisa dapat rumah itu karena mukjizat dari Bapak Yahweh, bukan pesangon. Ada yang berpikir mungkin pesangon tuh gini, bukan juga. Jadi ini memang benar-benar karena pertolongan Bapak Yahweh, jadi saya bisa memiliki rumah itu. Dulu waktu saya melihat di FB, Bu Ella pernah ya, mungkin ada Bu Ella, dia mendoakan tanah yang tidak dibangun, dia tanam bintang Daud sama kaki Dian. Nah, waktu saya lihat itu, saya juga dalam hati saya bilang gini, suatu hari nanti saya juga pasti akan tanam bintang Daud dan kaki Dian di tanah rumah saya. Tapi saya belum tahu rumahnya yang sebelah mana, tapi dalam hati saya, besok aku juga gitu kan. Kemudian ketika dulu Sukot tahun berapa itu pernah dikasih souvenir
apa itu yang ditempel di pintu itu apa namanya? Mesusah. Nah, yang lain dipasang, saya tidak mau masang, saya tidak mau masang di rumah kontrakan saya. Saya mau masang di rumah saya sendiri. Tak simpan, saudara. Dengan iman saya pasti punya rumah. Entah kapan, pasti punya rumah. Sekarang rumahnya dapat, mesusahnya tidak tahu di mana, saudara. Bersyukur Bapak Yahweh baik. Itulah kesaksian dari saya. Kiranya boleh menguatkan. Dan yang saya mau ingatkan bahwa ketika kita menulis hukum Loa itu vibrasinya harus yang positif. Jadi setiap bukan suatu kebetulan ketika saya punya mengimani sesuatu, saya pasti lihat angka dan saya pasti lihat plat nomor orang yang lewat itu pasti angkanya sama tuh kebanyakan 888 saya punya rumah, 777 saya punya rumah, 555 saya punya rumah. Jadi setiap ada angka kembar saya pasti ngomong saya sudah punya rumah dengan perasaan hati yang bersuka cita, dengan semangat. Saya sudah punya rumah itu. Yang tadinya Bapak Yahweh, yang tadinya dari aturan rumah itu cuma tipe 36, Bapak Yahweh kasih lebih dari itu. Bapak Yahweh baik. Kemuliaan buat Bapak Yahweh. Inilah kesaksian dari saya. Bapak Yahweh berkati. Ya, terima kasih. Ya, saudara-saudara, itulah kesaksiannya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Saya mau minta tolong beberapa waktu yang lalu itu, 3 atau 4 hari kalau nggak salah, ada yang WA saya mau kesaksian. Ya, kesaksiannya sudah dikirim, tetapi saya lupa, saudara-saudara, siapa yang WA. Karena WA saya itu kan banyaknya luar biasa. Sehingga saya pikir, nanti sore saya akan copy paste, saya akan taruh di kolom kesaksian. Tapi ternyata lupa. Jadi kalau saudara yang sudah kasih WA saya, kemudian belum saya bacakan, tolong kirim ulang ya kesaksiannya. Saya mohon maaf karena saya lupa. Ya, jadi sekali lagi, kalau saudara yang pernah kirim WA dan belum saya bacakan kesaksiannya, saudara bisa kirim ulang WA-nya kepada saya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Hari ini sebetulnya adalah hari yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Israel. Ya, hari ini adalah hari kemerdekaan Israel. Karena hari ini tanggal 14 Mei 75 tahun yang lalu ada seorang yang bernama David Ben-Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Israel 1 hari sebelum mandat Inggris ke Palestina berakhir. Dan saat itu Ketua Yusuf atau komunitas Yahudi di Palestina itu mendeklarasikan hari kemerdekaan Israel di hadapan sekitar 250 orang undangan di Museum Tel Aviv. Jadi hari ini kita sebagai Israel rohani juga ikut bersukacita. Saya sebetulnya ingin menyanyikan lagu Hatikvah, saudara, tetapi saya lihat Brisco nggak hadir ya karena libur 1 minggu. Jadi saya akan nyanyikan nanti setelah shofar saya kembali, karena saat ini shofarnya sedang dibersihkan di Jakarta, karena saya ke Israel kemarin, itu saya beli shofar yang sangat panjang sekali, dan saya bersyukur karena melalui Dubai, sehingga shofar saya aman sampai ke Indonesia. Dulu saya pernah beli shofar yang panjang juga, tetapi karena transitnya di Muscat, ya, jadi shofar saya dirampas di bandara. Ya, beli shofar
katanya harus ada surat-surat ini itu, aduh. Jadi souvenir saya yang bernuansa Israel tidak bisa saya bawa pulang. Karena dirampas. Ya maklumlah, saudara tahu sendiri itu negara apa. Tetapi ketika kemarin saya mau beli shofar, saya tanya, ini nanti dirampas enggak? Dia tanya, lewatnya mana? Saya transitnya di Dubai. Oh kalau Dubai enggak, Dubai aman katanya. Ya, saya bersyukur shofar aman. Jadi nanti kalau shofar sudah selesai, saya akan tiup shofar dan akan nyanyikan hatikvah sebagai rasa syukur saya. Karena apa? Karena kita beriman kepada akar sumber dari Israel. Ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya saya juga akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar dari materi saya pagi ini. Saya baca di dalam kitab Matai atau Matius pasal 18 ayat 3 dan ayat 4. Demikian bunyinya. Dan berkata, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Samayim atau kerajaan surga. Oleh karena itu, siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang lebih besar dalam kerajaan Samayim. Saudara, di sini sangat jelas sekali ada keterkaitan antara kehidupan kita dengan anak kecil. Anak kecil yang umur berapa kira-kira? Saya merenungkan dan itu ternyata adalah anak umur balita. Balita itu di bawah 5 tahun, saudara-saudara. Dan anak-anak ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dengan kita melihat cara hidup anak-anak balita, kita mengamati, maka kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita belajar? Saya ambil contoh, saudara, anak balita itu tidak pernah belajar grammar dalam bahasa Inggris. Tetapi apa yang dia lakukan? Kalau kita melihat anak-anak bahkan di Indonesia, di Amerika, di Perancis, dimanapun, mereka tidak pernah belajar aturan bagaimana mereka berbicara. Grammarnya mungkin berantakan, saudara. Dan mereka kok akhirnya bisa. Ya. Pernahkah kita lihat ada bayi yang bertanya tentang apa itu kalimat subjek, apa itu kalimat objek, apa itu vocabulary? Nggak pernah tahu, bukan? Tetapi kenapa dia bisa berbicara dengan lancar? Tidak lain adalah karena dia menirukan, mendengar dari ucapan orang tua. Lalu, apa yang bisa kita petik dari poin yang pertama ini? Yaitu menirukan orang tua. Saudara yang punya anak balita, coba perhatikan. Karena anak-anak itu akan menirukan apa saja yang saudara lakukan. Kenapa dia menirukan orang tuanya? Karena dia percaya bahwa orang tua itu tidak mungkin menyesatkan. Siapa orang yang paling dipercaya? Ini secara rohaninya.
Siapa orang yang paling dipercaya dalam panduan menjalani hidup ini di dalam dunia? Tidak lain adalah guru besar, guru agung kita, Yeshua HaMashiach. Nah sekarang saudara-saudara, berapa banyak kita melihat orang yang tersesat karena belajar dan kagum kepada orang Yahudi, tetapi dia tidak mengukur apa yang dia pelajari di standar kitab suci. Itulah kesalahan banyak orang. Saya punya teman, dulunya pengagung Bapak Yahweh yang sangat luar biasa. Dia bahkan sangat militan. Tetapi kenapa sekarang justru dia menolak Yahweh dan menolak Yeshua? Manggilnya pun kepleset menjadi Hashem dan Adonai. Lalu apa bedanya dengan waktu dia belum mengenal nama Bapa Yahweh? Itulah cara setan untuk memelesetkan orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, karena kuasa kegelapan, oknum yang tidak nampak mata itu berusaha untuk menyeret kembali kita masuk dalam lingkaran kebinasaan yang mereka sudah siapkan jebakan-jebakannya di depan kita. Oleh karena itu, kalau saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, saudara itu harus belajar, mau belajar kepada orang Yahudi juga nggak masalah, saudara. Saya pun juga belajar kepada orang Yahudi. Ya. Rabi-rabi Yahudi itu juga perlu kita pelajari bagaimana kemampuan mereka di dalam menguraikan firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang Yahudi kita ikuti, lalu kita kagumi, mentang-mentang akar sumber kita dari Israel, sehingga kita bisa mengcopy paste semua apa yang diucapkan oleh rabi-rabi Yahudi. Kita boleh-boleh saja belajar, tetapi kita harus punya standar patokan, yaitu tidak boleh keluar dari kitab suci. Amin. Standar kita di situ. Ya. Kenapa saya katakan? Karena di Yahudi itu banyak sekali alirannya, saudara. Banyak sekali aliran-aliran dari Yahudi yang dikenal dengan ada yang namanya Orthodox Judaism. Itu juga salah satu aliran di Yahudi. Kemudian ada lagi Yahudi Karaite. Ada lagi Yahudi konservatif. Ya. Ada lagi Yahudi Helenistik. Ada lagi Yahudi humanis, ya. Kemudian ada lagi Yahudi reform. Ada lagi yang menyebut dirinya Yahudi mesianik. Nah, dari semua aliran Yahudi yang mendekati kitab suci secara tepat, itu adalah yang saya sebut terakhir, yaitu Yahudi mesianik. Namun demikian, mereka masih belum 100% murni. Karena apa? Mereka masih terpengaruh dengan Talmud yang dikenal Talmud Bavli. Karena dia masih belum memanggil nama Yahweh, tetapi memanggil dengan panggilan Hashem dan Adonai. Sekalipun saya masih memaklumi, karena apa? Memang dari dulu, dari sononya, mereka punya Tuhan itu bernama Yahweh. Namun ada satu hal perintah yang harus mereka genapi, yaitu memanggil namanya.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa Guru Agung kita Yeshua HaMashiach, dia adalah Moreh, atau kalau diterjemahkan secara umum, Moreh itu adalah guru Torah, guru laki-laki. Dan anehnya, orang-orang Kristen termasuk kita dulu, yang katanya Tuhannya itu dan akar sumber kita dari Israel, ternyata menolak Torah. Kita merayakan hari raya Shavuot. Orang Kristen menyebutnya hari raya Pentakosta, tetapi menolak Torah. Padahal hari raya Shavuot itu justru hari raya yang memperingati turunnya Torah. Ini terjadi kesimpangsiuran, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi yang juga cukup aneh adalah orang menolak Torah tetapi mau menerima perpuluhan. Nah, itu tidak fair juga. Karena perpuluhan itu adalah Torah. Orang menolak Torah tetapi membaca 5 kitab Moshe. Itu juga tidak fair. Karena 5 kitab Moshe, dari kitab Bereshit sampai Devarim, itu adalah Torah. Jadi di dalam kepercayaan iman Kristen itu banyak kesimpangsiuran yang harus diluruskan. Nah, kita punya kewajiban untuk meluruskannya, agar kita kembali kepada pola kitab suci yang benar. Sekalipun ketika kita memberitahukan kebenaran, kita ditolak, kita disesat-sesatkan. Contoh, coba saudara tanya sama orang Kristen pada umumnya. Haleluya itu artinya apa? Mereka nyebutnya puji Tuhan. Itu salah, saudara. Haleluya itu artinya pujilah. Yahnya itu kependekan dari nama Yahweh. Jadi haleluya adalah pujilah Yahweh. Nah, ini kan sudah simpang siur. Belum lagi hari rayanya juga simpang siur. Yeshua namanya berubah jadi nama Yunani. Bapak Yahweh berubah namanya jadi nama Arab. Dan orang mengatakan, oh no problem, nggak masalah. Ya, Tuhan tahu kok isi hati kita, katanya. Makanya saya katakan, kalau sampai ada Bapak Pendeta yang hidup pada zaman Hananya, Misael, Azaria, itu 3 pemuda Yahudi pasti akan disesat-sesatkan, digoblok-goblokkan. Karena apa? Lawang disuruh nyembah patung 1 menit saja kok nggak mau. Kan Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kasih, betul nggak Bapak Ibu? Ya, ini kayaknya mic-nya kurang banter deh. Coba tolong dibantarkan sedikit. Ya, saya kok berat banget ini suaranya. Tes 1, 2, 3. Nah, ini agak banter sedikit. Nah, Bapak Ibu yang live, apakah suaranya bisa didengar? Yang live nanti tolong kasih kabar sama saya. Ya. Bisa didengar enggak? Oh bagus ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kesimpangsiuran ini yang harus kita luruskan. Contoh yang lain, hari raya Pesah itu adalah hari raya pertama. Hari raya kedua adalah Hamatzot atau hari raya roti tidak beragi. Hari raya ketiga adalah hari raya Yom Habikurim atau hari raya buah sulung. Tetapi kekristenan mengubah, saudara. Ini yang saya sebut dengan replacement theology.
atau teologia pengganti. Hari Raya Peskah namanya berubah Jumat Agung. Hari Raya Hag Hamatzot atau Hari Raya Roti Tidak Beragi tidak mereka kenal. Padahal di Hari Raya Roti Tidak Beragi di situ ada perjamuan kudus. Tetapi sekarang perjamuan kudusnya bisa tiap-tiap hari. Bisa tiap-tiap bulan. Dulu kan kita seperti itu. Kita tidak kembali ke pola aslinya, saudara. Kemudian, Hari Raya Yom Habikurim atau Hari Raya Buah Sulung diganti namanya Paskah. Lah inilah kualik-walik, tidak karu-karuan, saudara. Ketika diluruskan, kita disalahkan. Yesua mati Jumat, bangkit Minggu, dan itu diakui oleh orang Kristen di seluruh dunia, itu pun salah. Dihitung coba mati Jumat, bangkit Minggu. Apakah sudah 3 hari? Padahal pagi hari itu bukan kebangkitan Yesua, tetapi konangan, ketahuan kalau Yesua itu bangkit, itu di Minggu pagi. Bisa nggak terjadi pada hari Sabtu sore pas di perayaan Havdalah? Bisa saja. Nah ini yang harus kita luruskan, saudara. Kesimpang siuran dalam iman kita. Karena ini bukan menyangkut masalah doktrin gereja. Ini bukan menyangkut masalah agama. Tetapi ini menyangkut keselamatan jiwa kita kelak. Ya, jadi kita harus punya pandom, punya dasar. Dasarnya itu adalah kitab suci. Wah, kita kan sudah ada di sini. Kita harus kembali luruskan, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa guru agung kita adalah Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach. Coba kita pernah nggak merenungkan? Semua agama kan punya tokoh ya Bapak Ibu. Semua agama punya tokoh. Ini apa namanya? Tamborinya silau sekali pantulannya. Semua agama punya tokoh. Sesuai dengan tempat tokoh yang ada. Kita tentu semua tahu ada agama yang akar sumbernya dari Arab. Ada agama yang akar sumbernya dari Yunani. Ada akar sumbernya dari China. Ada juga agama yang akar sumbernya dari India. Bahkan juga ada kepercayaan yang berasal dari Jawa, dari Batak. Dan mereka punya tokoh-tokohnya, saudara. Tapi nama tokohnya tidak pernah berubah. Pernah nggak kita merenungkan apa ya? Tuhannya Israel kok bisa namanya jadi Arab dan Yunani? Tapi ketika diluruskan, orang berusaha dengan segala argumentasinya, berusaha untuk mempertahankan kesalahan itu. Apalagi dengan dalih Tuhan itu tahu hati kita. Wah, kalau sudah begitu parah, saudara. Makanya saya katakan kalau ada Pak Pendeta yang hidup di zaman Hananya, Misael, Azaria, 3 orang itu pasti akan dikritik habis. Karena dianggap ini 3 pemuda bodoh yang tidak pakai hikmat akal budi. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha pengampun, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada juga orang yang sudah mengerti, tetapi masih malu-malu, saudara. Tidak berani mengakui siapa nama Bapa itu. Coba bayangkan kalau saudara punya anak seperti ini ya. Saudara punya anak, ini kan masih imut-imutnya segitu, saudara.
Tapi anak itu malu mengaku saudara sebagai orang tuanya. Kira-kira hati saudara terluka atau tidak? Ah, yang benar, terluka enggak? Terluka. Kalau hati kita saja bisa terluka, apalagi hati Bapak. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, makanya saya katakan kita perlu belajar dari balita. Ini poin yang pertama loh. Yaitu anak balita itu menirukan orang tuanya. Nah, kita menirukan apa yang Yesua lakukan. Karena dia adalah prototipe dari manusia yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Tangannya tidak pernah berlumuran darah. Tangannya adalah tangan yang suci. Tangan yang selalu melakukan banyak mujizat bagi umat-umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus belajar untuk kita meniru guru agung kita. Ini poin yang pertama. Sekarang kita lihat poin yang kedua. Menerima atau menyerap dari sumber manapun. Nah, kita harus hati-hati, saudara. Anak-anak balita itu otaknya itu ibarat spons, saudara. Makanya jangan izinkan balita itu dititipkan pada orang yang tidak tepat. Karena bisa jadi anak saudara lebih dekat dengan orang yang mengasuh ketimbang orang tuanya sendiri. Ayo coba kalau saudara punya anak, mungkin karena saudara berbisnis, suami saudara berbisnis, lalu saudara bingung, masih bagus kalau dititipkan kepada keluarganya, misalnya kepada grandma, grandpa, itu masih lumayan. Ada yang dititipkan kepada sesuatu kayak apa ya, macam penitipan anak-anak, saudara. Orang tuanya berangkat, anaknya dititipkan di situ. Jangan heran kalau sekali waktu ideologi anak saudara bisa berubah sama sekali. Karena apa? Karena mereka dididik akan berbeda dengan pendidikan yang saudara miliki. Karena anak kecil itu memiliki daya serap itu luar biasa, seperti spons, saudara. Makanya tadi saya katakan anak kecil nggak perlu belajar grammar, nggak perlu belajar vocabulary. Dia cukup mendengar dan menirukan. Nah, sekarang dia menerima dan menyerap sumber dari manapun. Makanya, kalau anak saudara memang tidak bisa diasuh saudara sendiri karena keadaan, begitu saudara pulang kerja, anak itu kembali ditanya, kamu tadi di sana diajari apa? Kalau ada yang tidak benar, saudara harus meluruskan kepada anak itu. Jangan diumbar pokoknya, aku bisa kerja dengan nyaman, nggak diganggu anak. Aduh, itu bahaya, saudara. Makanya jangan heran kalau ada seorang anak bisa lebih akrab dengan pembantu rumah tangganya ketimbang kepada ibunya atau bapaknya. Kita juga menyerap dari sumber manapun, tetapi juga ada pandom, ada ukuran, ada indikator, yaitu dengan kitab suci kita. Nah, ada seorang yang bernama Susana Sarasiki. Dia adalah seorang poligot. Poligot itu orang yang pandai banyak bahasa. Susana ini, dia menguasai 7 bahasa secara fasih.
Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Indonesia juga punya seorang poliglot yang sampai bisa berbahasa 14, 13 atau 14 bahasa. Cuman sayang sekali orang ini sudah meninggal. Tapi dia pandai menguasai 13 bahasa. Kadangkala kita belajar bahasa Inggris saja gelagapan, saudara. Ya, tapi orang bisa sampai 13 bahasa, wow itu luar biasa. Secara fasih lagi. Ya. Nah, Susana itu dia pandai 7 bahasa. Dia mengatakan bahwa bahasa itu adalah musik. Menyarankan agar orang-orang yang mau belajar bahasa asing banyak-banyak mendengarkan lagu dan menghafalkannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi rupa-rupanya kalau saya renungkan apa yang diucapkan Susana itu bisa mengubah ideologi seseorang. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat di YouTube ada orang-orang dari kepercayaan lain bahkan masih pakai hijab tapi nyanyi lagu Kristen, saudara. Pernah lihat nggak? Wah, itu banyak sekali, saudara. Hanya dengan lagu. Jadi benar apa yang dikatakan Susana ini. Lagu itu merupakan bahasa. Saya lihat itu di YouTube, saudara. Banyak sekali orang-orang berhijab. Lagu jeduk-jeduk Tuhan Yesus tidak berubah katanya. Cuman sayangnya masih pakai nama Yunani ya. Ya. Nah ini kan satu bukti bahwa lagu itu bisa masuk, dia bisa diterima. Bahkan kemarin ada lagu yang viral di internet, saudara. Ya, seorang profesor ya dari pesantren At-Zaitun ya, di mana? Di Indramayu, itu tempatnya Pak Saifuddin Ibrahim, itu nyanyi Havenu Shalom Aleihim. Viral kemana-mana. Lah kita nyanyi Havenu Shalom Aleihim dari dulu, saudara, enggak viral. Ya. Kita bahkan bukan cuman Havenu Shalom, tapi banyak lagu-lagu Ibrani. Kok enggak viral ya? Mereka satu lagu aja viralnya luar biasa, saudara. Ya. Nah ini satu bukti bahwa lagu itu bisa untuk mengubah seseorang. Sampai-sampai dulu pernah kita mendengar lagu Kumbaya My Lord. Ada yang mengatakan bahwa Kumbaya itu adalah dewanya orang Afrika. Ya bisa saja seperti itu. Kenapa bukan Yahweh My Lord misalnya? Kenapa bukan Yeshua My Lord? Tetapi malah Kumbaya My Lord. Sampai terkenal di gereja-gereja dinyanyikan lagi. Apa enggak sedih Tuhan itu, saudara? Makanya saya katakan kalau kita nyanyi, perhatikan kalimatnya. Karena kalimat dalam pujian itulah yang menentukan arah lagu itu kemana. Ya Bapak Ibu harus kita ngerti. Kemudian apa yang dikatakan Susana? Susana mengatakan untuk kamu pandai berbahasa, bukan cuman mendengar lagu, tetapi nonton film yang berbahasa yang kau ingini. Misalnya kamu pingin pandai bahasa Inggris, nontonlah film yang berbahasa Inggris, cari teks. Dan teksnya itu cari yang berbahasa Inggris. Jadi saudara bisa mencocokkan apa yang diucapkan oleh film itu dengan kalimatnya, itu bunyinya seperti apa. Ini nasihat dari Susana, supaya kita pandai dalam berbahasa. Kemudian, amati mulut orang ketika berbicara. Amati gerak tubuhnya.
bagaimana cara orang itu berbicara. Nah, itu akan bisa membuat kita pandai berbahasa. Dan apa yang dikatakan Susana itu adalah kalau kita memang ingin belajar bahasa Inggris, harus konsisten terus lakukan itu. Maka kita akan hafal. Apalagi kalau sampai kita merasa dalam tanda petik keranjingan bahasa itu, maka dipastikan engkau pasti bisa. Tapi kalau belajarnya saja kalau gelem ya kita belajar, kalau enggak ya kita males, ya kapan kita pandai, saudara-saudara. Nah, ini apa arti rohaninya? Arti rohaninya adalah kita harus mengamati bagaimana tokoh-tokoh kitab suci itu hidup. Dan perhatikanlah format kehidupan mereka. Ada yang gagal, ada yang sukses. Dan amati gaya hidup mereka yang sukses. Praktekkan dan ambil sisi baik dari mereka yang mampu kita bisa praktekkan. Contoh misalnya kita mau mencontoh kehidupan Raja Daud. Raja Daud juga punya kesalahan, saudara. Raja Daud juga punya kekurangan. Dia bahkan sampai jatuh dengan Batsheba. Tetapi ada begitu banyak karakter dan sifat Daud yang patut kita contoh. Nah, kita ambil sisi baiknya. Bagaimana Daud itu sekalipun dia dilecehkan, sekalipun jabatannya diturunkan, dia tidak pernah sakit hati. Daud juga punya keunggulan, dia tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kita bisa mempelajari pola dan gaya hidup mereka. Ini kalau saya ambil dari sisi paralel dari apa yang Susana ini sampaikan. Kita juga melihat ada tokoh-tokoh nama yang ada dalam kitab suci yang memiliki karakter yang jahat. Seperti Yudas. Kita juga melihat Isabel. Kita juga melihat Herodes. Raja Nebukadnezar. Itu kan orang-orang yang karakternya buruk, saudara-saudara. Ya kita singkirkan, kita abaikan. Kita cari tokoh-tokoh, walaupun mereka hanya ibu rumah tangga. Seperti Naomi, itu juga ibu rumah tangga biasa, saudara-saudara. Dia punya kekurangan, dia juga punya kelebihan. Kita ambil kelebihannya. Ini kalau saya perhatikan dari sisi paralel apa yang disampaikan oleh Susana. Kemudian kita lihat bagaimana sikap anak-anak. Sikap kanak-kanak itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Saya akan sedikit tambahkan di poin yang ketiga tadi, yang ini, ya. Artinya apa? Bahwa lingkungan dalam kehidupan kita itu menjadi penentu, karena apa yang disampaikan Susana itu masih kurang satu yang tadi saya sampaikan, yaitu apa? Kalau kita ingin belajar bahasa Inggris dengan sempurna, maka jalan satu-satunya kita pergi ke negara tempat bahasa itu kita ikuti. Misalnya saya ingin belajar bahasa Inggris, maka saudara paling tidak tinggal di Australia atau di Amerika, ya, tempat di mana bahasa yang kita mau itu kita pelajari. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah bahwa lingkungan dalam kehidupan kita itu menentukan seberapa kita kuat. Jika hidup saudara dalam lingkungan orang yang mencela-mencele, esok dele sore tempe, maka kita akan menjadi
sama dengan mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Coba saudara campur sama orang yang esok dele, sore tempe. Ya. Pasti saudara akan sama, mencela-mencele, berubah-ubah saudara-saudara. Juga penakut, juga masih campur-campur. Ada loh orang-orang yang sudah mengerti nama Bapa Yahweh, bahkan sudah bersama dengan kita di sini. Begitu lingkungannya berubah, orang itu jadi berubah. Harusnya kita punya prinsip yang kuat, saudara. Sekalipun kita di lingkungan orang yang berusaha untuk menggarami kita, jangan sampai kita ikut tergarami. Makanya kenapa dulu murid-murid Yesus dalam masa aniaya besar, simbol mereka adalah ikan, saudara. Karena ikan itu sekalipun lingkungannya itu asin, tubuhnya nggak ikut asin, saudara. Tubuh ikan itu tidak asin. Contoh misalnya, saudara tahu ikan kakap? Tahu nggak? Tahu. Saya berharap saudara nggak ngantuk ya, ngikutin saya. Jadi kalau saya tanya, saudara jawab. Saudara tahu ikan kakap? Dia tinggalnya di air asin atau air tawar? Air asin. Apakah ikan kakap itu tubuhnya asin? Tidak, kecuali kalau kakapnya mati. Kalau kakapnya mati, maka asin air itu akan masuk ke tubuhnya. Tapi selama kakap itu masih hidup, tubuhnya tidak asin, saudara. Sama seperti kita. Kalau iman kita mati, maka kita akan dengan mudah tergarami oleh lingkungan kita. Kenapa murid-murid Yesua itu punya simbol itu ikan? Karena ikan itu berani melawan arus. Tapi ikan mati nggak berani melawan arus. Tapi dia akan ikuti arus. Betul nggak Bapak Ibu? Saudara coba lihat ya di sungai-sungai yang banyak air yang mengalir itu, banyak ikan-ikan yang lompat-lompat, dia berani lawan arus. Dan orang yang berani lawan arus, otot imannya akan kuat, saudara. Sama seperti ikan yang lawan arus, dia punya kekuatan berenang itu luar biasa. Tapi kalau ikannya mati, apakah dia bisa melawan arus? Enggak bisa, ikutin arus, saudara. Makanya saudara jangan takut, sekalipun kita disebut melawan arus, no problem. Ya, karena kita mau ikuti apa yang kitab suci tulis. Amin. Saya enggak urusan orang mau mengatakan lawan arus, Pak Lukas sesat karena panggil nama Yahweh, jawaban gampang, EGP. Saya dari dulu punya konsep seperti itu. Dengan berjalannya waktu, toh orang akan tahu dan mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel bernama Yahweh. Itu pun masih berusaha untuk dipelesetkan. Saya kemarin baru dengar ada orang yang memberitahu saya, katanya, Pak, Tuhan Israel itu bukan Yahweh Pak, tapi Ahayah. Jadi Yahnya itu bukan Yahweh tapi Ahayah. Mumet meneng enggak saudara? Dari dulu saya belum pernah mendengar ada orang panggil nama Bapa dengan panggilan Ahayah. Alasannya karena kalimat Ehyeh Asyar Ehyeh. Saya bilang Anda kalau membaca ayat itu kan di kitab Shemot pasal 3 bukan? Ayat 14. Jangan baca di ayat 14-nya saja, tapi baca ayat 15-nya. Karena ayat 15 itu ada nama. Sekarang kalau nyebutnya Ahayah, okelah kita terima Ahayah. Sekarang bisa nggak angka gematrianya sama dengan Yesua? Meleset, saudara. Nah ini kita bersyukurnya bahasa Ibrani itu unik, saudara.
Dia bukan cuman berbentuk huruf, ya, tetapi huruf itu punya filosofi. Huruf juga punya angka gematria. Huruf Ibrani juga punya piktograf. Beda dengan huruf Latin. Ayo A mangap to A, mangap saudara. B yo B. Tapi kalau huruf Ibrani, tiap huruf punya filosofi, punya piktograf, punya gematria. Alef, simbolnya kepala sapi. Artinya something divine, sesuatu yang bersifat ketuhanan. Bet itu rumah, bentuknya seperti kemah. Angka gematrianya 2. Gimel itu bentuknya seperti onta. Makanya itu dalam bahasa Inggris camel, onta, saudara. Dan punya filosofi. Nah kalau ayah, itu filosofi ini piye? Angka gematrianya cocok nggak dengan Yesua? Nggak akan cocok, saudara. Yahweh dan Yesua itu cocok. Wah, nek ngono Pak Lukas cocokmologi. Yes, saya cocokmologi. Karena bagaimanapun kalau tidak cocok ya dicocok-cocokkan ya nggak bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Kadang orang takut disebut cocokmologi. Saya tidak. Pak Lukas cocokmologi. Yes, saya cocokmologi. Karena apapun kalau dicocokkan, kalau nggak bisa ya tetap nggak bisa. Betul nggak Bapak Ibu? Justru karena adanya cocokmologi itulah kita bisa ngerti, oh nama Yahweh kok cocok dengan Yesua. Kalau ayah nggak cocok, buat dicocok-cocokkan ya nggak akan bisa. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi jangan takut kalau disebut cocokmologi. Memang saya cocokmologi. Pak Lukas sedang brainwash. Iya, memang saya membrainwash orang. Supaya apa? Otaknya itu bersih, ikuti kitab suci. Ya. Kenapa sih kita takut disebut seperti itu? Saya nggak takut. Karena memang kita dicuci otak kita supaya kembali ke pola Ibrani, saudara. Amin. Nah itu. Jadi kalau kita tinggal di tempat orang yang campur-campur, kita jadi orang yang campur-campur. Kita tinggal di tempat orang yang penakut, kita juga ikut jadi penakut, saudara. Nah banyak sekali orang yang sudah dibaptis, tapi campur-campur. Dia berusaha untuk diseret. Begitu diseret, nggak suka, ya sudah. Surat baptisnya dirobek, dipotong. Itu sama saja secara hukum alam supranatural membatalkan. Nah orang membatalkan apakah itu selamat? Nggak mungkin selamat, saudara. Apalagi kalau saudara ekonominya sedang terpuruk, tiba-tiba ada orang dari kepercayaan lain yang tolongin saudara. Karena iman kita tidak kuat, kita pindah kepercayaan. Tapi kalau orang yang imannya kuat, dia akan ngerti, Bapak Yahweh dulu sanggup memakai burung-burung gagak, maka dia bisa pakai siapapun untuk nolongin kita. Amin. Ya. Kenapa kita kadangkala ikut arus, saudara-saudara? Kita harus menyadari bahwa kalau kita ditolongin orang, khususnya dalam soal finansial, itu pertolongan datangnya dari Bapak Yahweh. Cuman dia pakai orang lain, pakai orang dari kepercayaan lain. Nggak perlu saudara menghakimi sesama orang yang beriman, karena saudara kan nggak ngerti kebutuhan orang itu, betul nggak? Saudara juga tidak tahu perekonomian orang itu. Yang penting kita jangan menghakimi kalau ada orang yang memang tidak bisa bantu saudara. Saudara marah-marah lalu katakan, kamu bicara kasih, saya nggak punya duit ngasih seperak saja, tidak. Jangan begitu. Biarkan andalan hidup kita kepada Bapak Yahweh. Sekali-kali engkau tidak akan dipermalukan.
Bapak Yahweh itu maha kuasa, saudara. Lah dia menciptakan langit dan bumi saja bisa kok. Masa tolongin kita tidak bisa, betul nggak? Ya. Ya, sekarang kita lanjut yang ini, yang ketiga. Ya, tadi belum selesai ya. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kalau saudara memberikan mainan kepada balita, akan mudah sekali rontok dan dirusak. Tetapi sebetulnya dia ingin tahu, karena penasaran ingin menemukan jawaban dari apa yang dia lihat. Yaitu apa? Berusaha untuk mempraktekannya. Saya pernah kasih mobil-mobilan untuk Kenan, ya rontok, saudara. Memang kalau dipikir, aduh, mendedek juga ya, dibelikan belum lama, wis protol, rodanya copot. Nanti dibuka kapnya. Tapi kalau saya renung-renungkan, ya memang anak kecil, makanya kalau mau ngasih mobil-mobilan atau mainan kepada anak kecil ya pakai saja yang kalau dobrak-abrik nggak masalah. Ya. Tapi kalau yang model-model begini, coba aja lihat ini nggak lama pasti rontok, saudara. Kenapa? Karena anak kecil memang suka seperti itu. Saya ingat dulu, saya pernah lihat radionya engkong saya, namanya Philip Ralin, saudara. Itu radio kan dulu nggak pakai transistor, pakainya tabung. Di dalamnya kayak ada lampu-lampu gitu. Saya lihat ini, kok ada kotak seperti ini, kok ada orang nyanyi, ada orang bicara. Saya berpikir, sekali waktu tak buka ini radio, pengen tahu orangnya tuh di situ ngapain gitu loh. Ya, ya itulah pemikiran anak kecil, saudara. Tak buntut, tak buka, saudara. Walah kok ruwet di sini, kabel tok, saudara. Lah orangnya di mana? Mau tak tutup, nggak bisa nutupnya. Akhirnya bisa buka, nggak bisa tutup, bisa bongkar, nggak bisa pasang. Gitu. Sehingga yang marah-marah kok dibuka? Ya memang seperti itu. Seperti saya lihat Kenan. Ini siapa yang pegang kameranya Grandpa? Nggak ada yang ngaku, tak buka lah. Ini wajahnya siapa? Ayo, ini wajahnya siapa? Ya, baru ketahuan orang dia sendiri kelihatan di situ kok. Ya, Bapak Ibu. Kenapa sih berdalih? Itulah dosa warisan, saudara. Nggak ada yang ngajari. Saya yakin orang tuanya si Jameson sama Elis nggak pernah ngajarin anak-anak. Nek sama Grandpa bohong saja. Pasti nggak begitu, saudara. Tapi kenapa dia pintar bohong? Itulah dosa warisan, saudara. Yang harus dipatahkan dengan darah Yesua. Amin. Jadi apa yang menyebabkan orang bisa mengenal nama Yahweh? Karena adanya orang yang mencari tahu dan curiga kenapa kitab suci dan kenyataannya kok beda. Lalu dipelajari, dibukalah isi kitabnya sehingga menemukan kebenaran. Apalagi jika saudara dibimbing oleh seorang pembimbing yang jujur dan berani. Dia pasti akan tunjukkan, oh ya ini yang benar begini, saudara. Ya. Jadi anak-anak itu bisa bertanya apa saja. Bahkan terkadang orang tua kelabaan ketika mendengar anaknya bertanya. Saya pernah mendapatkan WA dari seseorang, lalu orang ini berkata begini, Pak Lukas, saya ditanya anak saya tidak bisa jawab. Loh pertanyaannya apa? Dia bertanya begini, saudara. Ma, saya ini lahirnya dari mana? Kok tiba-tiba ada? Mumet gak saudara ngajarin anak-anak itu? Ya. Saya itu bisa lahir itu keluarnya dari mana? Bingung gak saudara? Orang tua bingung, kelabaan. Terus ditanya, saya itu dulunya di mana? Orang tuanya bingung, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia menjawab harus dengan pola anak-anak.
Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saya katakan anak-anak itu terus bertanya kritis. Bahkan anak sedang mainan nih, ada orang ngomong di situ, anak ini bisa ngerti, saudara. Saya ingat dulu anak saya Michael, saudara. Dia mainan, masih mainan sama saya. Lah film Marsupilami kok bisa apal, saudara? Tahu nggak Marsupilami? Yang apa? Macan yang ekornya panjang itu bukan? Ya. Kok bisa apal? Ngomong lagi persis seperti apa yang diomongke, padahal dia lagi bincang-bincang. Penyerapannya itu dahsyat sekali, saudara. Sampai saya bilang, bocah belajar kapan? Ternyata dia dengerin. Waktu sekolah saja bilang, papi tolong direkam ke Marsupilami. Sampai ya harus tak tunggoni direkam pakai kaset yang gede itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah anak ya, memiliki ingin rasa tahu yang sangat tinggi. Sekarang yang berikutnya, yaitu yang keempat. Anak itu mudah beradaptasi, mudah bergaul, mudah berdamai dengan orang lain. Makanya kalau berantem, kasih bimbingan saja yang baik. Jangan teriak-teriak lalu diajari, kamu gelut sama itu, oh jangan kalah, lawan, tonjok mukanya. Itu ngajari nggak bener, saudara. Pernah nggak saudara punya anak berantem, anak saudara kalah? Lalu saudara ngomong, oh gelem kalah, masa sama orang kayak gitu aja kalah? Tak ajari gini, nanti besok 2 tahun sikat kepalanya. Itu ngajari nggak bener, saudara. Itu sama saja saudara ngeracuni anak saudara. Coba saudara perhatikan, anak itu mudah sekali beradaptasi. Orang tua kalau anaknya berantem ikut-ikut, akhirnya apa? Anaknya wis peluk-pelukan, orang tuanya sih jengkel-jengkelan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau anak berantem wis ben bocah kan gitu. Ya anak-anak ya sudah biar. Tapi kalau kita ikut campur, akhirnya orang tua belani anak-anak sama-sama gelut dewe, saudara. Sementara anaknya sudah main kelereng bareng, orang tuanya masih pendelik-pendelian. Karena apa? Karena orang tua dan anak itu beda. Anak itu punya rasa damai itu luar biasa. Lah sekarang Yesus nyuruh kita belajar seperti anak-anak. Kalau saudara sedang berhadapan dengan musuh atau saudara dimusuhi oleh orang lain, apakah saudara ingin niat membalas? Saya menasehati beberapa teman. Saya katakan kalau ada apa-apa, penghinaan, cacian, makian, nggak usah saudara, saya laporkan polisi, habis kamu. Saya bilang, apa sih untungnya kamu lapor polisi? Emangnya kita tidak punya pembela yang agung? Bukankah Yesua mengatakan bahwa pembelaan itu atau pertolongan itu datangnya dari Bapa Yahweh? Ngapain kita lapor-lapor, saudara? Apakah kita senang kalau orang itu dipenjara? Saya mah cuek bebek, saudara. Orang mau ngatain apapun, jawabnya emang gua pikirin. Selesai kan? Saya bisa tidur enak, orangnya mikirin saya terus, saudara. Mau makan, wajahnya Lukas ada di piring. Mau mandi, wajahnya Lukas ada di cibuk mandi. Ya. Mau tidur, wajah saya ada di plafon. Lah kan dikuasai saya. Lah kalau saya tidur ya tidur saja, saudara. Ya. Kenapa? Karena nggak ada beban dalam pikiran, nggak ada beban dalam hati, saudara. Wong saya hanya menjalani hidup ini. Yang penting apa? Kita sampai pada poin yang terakhir, yaitu masa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Ya. Jadi kita harus belajar untuk mudah berdamai dengan orang lain. Sekarang yang berikutnya yang kelima, yaitu aktif dan mencari inovasi-inovasi yang baru. Otak anak itu memiliki gambaran imajinasi yang kuat.
Coba saat saudara main mobil-mobilan, cita-citanya sangat tinggi, bahkan berani eksperimen dan tidak takut salah. Kalau anak-anak kecil mainan pesawat terbang, tuh pakainya topinya topi pilot tempur, ya Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena imajinasinya kuat. Bahkan saking kuatnya imajinasi, kadangkala kebablasan saudara. Saya ambil contoh seperti ini. Ya, ini anak kecil yang mengimajinasikan adiknya digambari mukanya saudara, dioret-oret. Ya. Begitu juga dengan dinding dioret-oret. Seperti di kamar saya itu, waduh pintunya sudah coretan semua saudara. Ya. Kenapa? Karena anak-anak itu memang seperti itu. Wes diomongi ya sudah, tapi baleni maneh karena dia punya kreativitas yang tinggi. Jadi yang paling tidak kitanya yang harus ngalah, ya wes lah dilapi sendiri kan gitu. Memang seperti itu sifatnya saudara. Ya. Ini ada gambar ya, orang tuanya masih tidur dioret-oret saudara. Mukanya diorek-orek. Ini kan tersangkanya nih, tangannya kecil nih. Itu kan masih merem itu orang itu sebetulnya saudara. Perhatikan baik-baik. Itu kan merem. Tapi dibikin mata seolah-olah masih buka mata. Merem. Kasih moto di jidatnya. Ini yang kebangetan ya orang tuanya saudara. Wong diorek-orek ngono kok ya ngebul tidurnya saudara. Ya. Sampai enggak tahu kalau dioret-oret sama anak-anaknya. Ya. Jadi biarkan anak berkreativitas. Yang penting awasi dan jauhkan dari pisau dan api dan hal-hal yang berbahaya lainnya seperti cairan kimia dan sebagainya. Hati-hati saudara. Karena anak-anak itu enggak peduli minyak tanah juga bisa diminum loh saudara. Hati-hati, kotorannya sendiri pun bisa dimakan. Karena memang anak-anak itu seperti itu. Ada loh, ya di desa saya. Karena kelewatan diawasi, kotorannya sendiri dimakan, saudara. Makanya ketika kita melihat anak-anak itu sedang main, harus diawasi. Apalagi kalau di jalan raya seperti ini, rentan untuk ketabrak mobil. Saya ingat dulu waktu anak saya Michael lari ke jalanan sampai orang pada ribut karena apa? Wah, anak sopo iki lari di jalanan. Padahal waktu itu saya masih di Amerika. Waduh, kalau mati kan saya nggak bisa lihat, saudara. Saya pulangnya kan nggak bisa dadak, saudara. Ya, makanya saya katakan kita mesti jaga anak-anak supaya kita aman. Sama seperti ketika kita melakukan sesuatu, ingat ada penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Dialah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Sekarang yang keenam. Ada pertanyaan saudara, bagaimana dengan anak saya yang suka memberontak dan tidak mau menurut? Saya mempelajari banyak hal ya tentang psikologi anak-anak, saudara. Ternyata anak-anak itu menggunakan imajinasinya kuat sekali. Ingat bahwa imajinasi itu tidak mengenal kata tidak. Ya. Kalau misalnya kita ngajari, contoh misalnya saya ngajari sama Afram lah misalnya. Sekarang Afram kan sudah gede. Ya. Afram, kalau makan jangan diemut. Kata jangannya itu hilang, saudara. Maka kalau makan pasti akan diemut, saudara-saudara. Karena kata jangan itu di subconscious mind itu hilang, saudara. Dari hasil penyelidikan, ternyata orang tua itu banyak menanamkan kata tidak
jangan itu yang akan dilakukan anak itu. Jangan mainan pisau. Maka yang masuk ke dalam diri anak-anak, jangannya hilang, saudara, yaitu mainan pisau. Ya. Harusnya kalau saudaramu mengatakan itu kasih solusi, kasih petunjuk. Karena otak anak belum memiliki data solusi masalah yang lain. Misalnya, kalau mau pipis jangan di kasur. Ternyata dia pipisnya di kasur karena kata jangannya itu hilang, saudara. Dari hasil penyelidikan ternyata, wow benar, kenapa Yesua ngajarin supaya kita seperti anak-anak? Karena anak-anak itu hidup dalam imajinasi yang kuat. Ya. Jadi gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Contoh, ini memberikan satu contoh. Jangan kita berkata, kamu sekolah jangan terlambat ya. Nanti yang terjadi akan terlambat. Harusnya bagaimana? Harusnya katakan, kamu sekolah harus datang tepat waktu. Kan nggak ada kata kalimat negatifnya, kan nggak ada, saudara. Jangan, tidak, bukan, mudah-mudahan itu kan kalimat negatif semua. Ya. Jangan telat bangun. Yang terjadi akan telat. Harusnya apa? Bangunlah lebih pagi. Kan nggak ada kalimat jangan, saudara. Kalau sudah bangun, jangan sampai berantakan kasurnya atau tempat tidurnya. Yang terjadi apa? Berantakan. Harusnya kalau kamu bangun, rapikan tempat tidurnya. Pokoknya jangan pernah memberi kalimat negatif. Jangan ketinggalan peralatan sekolah. Ya pasti akan banyak ketinggalan. Harusnya ingat bahwa bahwa peralatan sekolah itu harus lengkap kamu bawa pulang atau kamu bawa. Jadi inilah kenapa orang-orang dewasa banyak sekali mengalami kegagalan karena banyak kalimat-kalimat negatif yang masuk ke dalam diri orang tersebut di alam bawah sadarnya, sehingga ketika dia mengharap sesuatu, selalu jawabannya negatif. Aku ingin punya mobil, duitnya sopo, gajimu piro. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan kalimat negatif. Seolah-olah aku tuh tidak mampu. Seperti kesaksian tadi, bukan? Kalau kita berkata, mana bisa, tak mungkin, itu kan kalimat negatif. Kenapa sih kok kita ngomong seperti itu? Karena semua orang sudah didoktrin dengan cara yang salah oleh kehidupan ini. Makanya kalau saudara punya anak kecil, jangan pernah mendoktrin anak dengan banyak menggunakan kalimat jangan dan tidak. Saya pernah bikin sebuah kesalahan. Waktu Elis masih remaja, saya ngomong, pokoknya jangan setir mobil, bahaya. Untuk maminya ngasih izin. Kalau enggak sampai hari ini enggak akan bisa nyetir. Ya karena saya enggak tahu, saudara. Tapi setelah saya tahu ya saya mesti hati-hati cara bicara. Jangan naik pohon, saudara. Karena memang seperti itu, kalimat jangan itu akan hilang. Ya. Juga jika anak-anak itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan diri kita, jangan main pukul, saudara. Nanti saya ngomong begitu malah saudara main pukul. Iya toh? Padahal anak-anak kalau dihardik, dibentak, apalagi dipukul, saya kasih tahu, sel-sel kelembutan di anak itu mati, saudara. Karena anak-anak balita itu tidak pernah punya data kekerasan. Tapi ketika saudara menghardik dia dengan kalimat yang kasar dan keras, sel otak, sel kelembutan itu mati, saudara.
Sehingga akibatnya apa? Kalau dia diucapkan kalimat-kalimat yang lembut, nggak bisa. Karena yang ada sel kelembutannya sudah pada mati. Yang ada adalah sel kekerasan. Sehingga kalau anak itu terbiasa dipukul, anak itu tidak akan jalan kalau tidak dipukul dulu. Betul nggak? Karena sel kelembutannya sudah mati, saudara. Jadi janganlah kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang bernuansa negatif, tapi ucapkanlah kalimat-kalimat yang positif, yang akan membuat anak kecil itu akan bertumbuh sebagai anak yang selalu berhadapan dengan mujizat-mujizat besar. Itu sebabnya Yesua mengajarkan kepada kita untuk kita seperti kanak-kanak. Karena kalau kita seperti kanak-kanak, hidup kita kayak di sorga. Anak-anak itu kan taunya seneng-seneng, betul nggak? Taunya seneng-seneng, saudara. Karena apa? Karena anak-anak itu dia tidak pernah mendapatkan input kekerasan. Yang bikin kekerasan itu justru orang tuanya. Kenapa kadangkala begitu banyak perkawinan-perkawinan yang gagal? Karena anak sejak kecil itu diajar oleh orang tuanya dengan cara yang salah. Kalimat-kalimat buruk seringkali diucapkan. Saya berharap melalui materi ini, saudara akan lebih banyak belajar dan kita akan jauh bisa lebih bijaksana dari waktu-waktu yang lalu. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 6 sore dengan tema Hujan Awal, Hujan Akhir dicurahkan kepada kita. Ibadah Rabu digabung Kamis. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Giovanni Wijaya dengan Lydia Wardana Sentosa pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 10 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Divisi Ibadah Youth mengajak teman-teman yang berjiwa muda untuk hadir dalam Fire of the Spirit yang diundur menjadi hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 6:30 malam di Kehilat Aleph Tau Magelang. Terdapat acara tukar kado dengan ketentuan minimal harga Rp10.000. Dibungkus dengan kertas warna merah, kado bisa berupa barang ataupun makanan. Bagi teman-teman yang hadir, diharapkan mengenakan pakaian dengan warna-warna api sesuai dengan tema Fire of the Spirit. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, itulah pengumumannya. Mumpung saya ingat, saudara-saudara, khususnya untuk tim multimedia, kalau pengumuman seperti ini, mohon suara background-nya agak dikecilkan. Karena apa? Kemarin saya cek, ternyata terdeteksi kena copyright, saudara. Ya, jadi saya cek kan, saya lihat ini yang kena copyright mana. Saya cek ternyata di pengumuman itu musik yang seperti tadi itu masuk. Ya, jadi kalau mau ambil musiknya bisa ambil musik gratis yang ada di YouTube sangat banyak. Ya, karena kalau musik yang seperti ini kita kena copyright. Ya. Saya melihat karena kemarin loh ini kok ada copyright. Terus saya cek
yang mana ternyata di pengumuman, saudara. Ya, jadi tolong background-nya jangan terlalu menonjol kalau memang ambil dari yang punya copyright. Gitu. Tapi kalau enggak, saudara ambil dari YouTube musik-musik yang no copyright itu banyak sekali. Ya, bisa diambil dari situ. Oke, inilah pengumuman kita. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata paer ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatbat kau frifahem teka shekar ala peka waesterojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyartikat, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia.
Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.